kualitas. Orang yang akan bisa menjaga amanah. Karena indikator berikutnya, ya, orang-orang yang sukses itu adalah orang yang wali amanatihim wa'dihim, orang yang menjaga amanah, yang bisa terpercaya. Maka muncul sekarang pertanyaannya, kenapa orang suka nipu? Kenapa orang suka korupsi? Kenapa orang suka berzalimi? Kenapa orang suka kemungkaran? Jawabannya, la yukhashi'una fi sholatihim. Berarti orang itu belum khusyuk sholat. Karena keterkaitan satu dengan yang lainnya ini sangat erat. Sebagai tolak ukur yang pertama adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Karena untuk kehusyuan secara komprehensif tidak hanya ketika pelaksanaan ritual, tetapi juga dalam intrik-intrik dan seluruh sendi-sendi kehidupan. Khusyuk dalam praktik sholat, nah itu bagus dan bahkan memang harus terus dijaga dan dipelihara. Tapi kehusyuan yang berikutnya adalah di poin setelahnya, baik itu amanahnya, baik itu perilakunya, baik itu akhlak dan sikap ucapannya, dan kemudian juga dalam hal kehidupan muamalah dan muasyarahnya. Ini adalah sebagai asal min sholatihi wa khusyu'ihi bi sholati wa taqarrub ila Allah. Bukti daripada kehusyuan dia, maka dia termasuk akan mendapat apresiasi qad aflahal mu'minun alladzina hum bi sholatihim khashi'un. Sebaliknya, kalau kita menuju kepada Al-Quran, yang sebaliknya dari ini, apa yang mereka dapatkan? Penilaian apa? Fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ini bukan sebaliknya. Ya, sebaliknya daripada surah Al-Mu'min, celaka. Rupanya ada orang yang sholat tapi celaka. Ya. Sholat tapi celaka. Kecelakaan ini pun bukan karena nggak ada sebab. Bukan nggak ada sebab, ada sebabnya. Sebabnya di mana? Karena memang tidak mengaplikasikan apa yang ada dalam isi sholat dia. Sebabnya adalah di ayat yang sebelumnya disebut oleh Allah. Ara'aital ladzi yukadzibu fadzalika alladzi yad'u wa la yahuddu 'ala ta'amil. Orang yang tidak memiliki empati sosial atau tidak memiliki jiwa sosial kepada orang lain, itu penyebabnya orang sholat tapi celaka, tidak punya perhatian. Waladina hum yurahun, apa di situ? Raisa ladzi ubinin padahal kada dia tuh ya. Wala yahudduna ala ta'am. Borong-borong nasi, ngajak aja sama. Ada orang nasi anak yatim atau orang nggak punya, orang fakir, malah dia nggak senang. Itu ayat kamu dan aku. Allah nggak nyuruh ngasih, minimal bersikap baik. Kalau kasih ya gimana? Ini ada orang ngasih dia kesal. Ya banyak katanya. Dua botol kasih 100.000. Ini yang kamu nama. Udah nggak ngasih kesel. Ya, gue yang tahu nama. Dia menghalang-halangi orang yang mau memberikan pertolongan. Maka sebaliknya, orang yang berupaya memberi kontribusi, memberi perhatian kepada orang banyak dan merajut silaturahim, juga saling ta'awun tolong menolong. Insya Allah kita pada hakikatnya agar jangan sampai masuk di nominasi fawailul lil musallin. Bukan hanya kepada rakyat, bukan hanya kepada orang fakir, kepada sesama. Itulah penyebab. Bahkan divonis mereka adalah orang-orang kelompok yang telah mendustakan agama Islam. Alhamdulillah, subhanallah. Nah, baik. Ini sebagai apa namanya? Ya, yang pertama landasan teoritis apa yang akan kita bahas. Kalau tadi muqaddimah, ini bagian landasan teoritisnya. Ya, baik dari ayat Al-Qur'annya maupun dari hadis nabawinya, dan ini menjadi satu keniscayaan. Dan ini kenapa kita namakan urgensi. Sholat harus khusyuk,
kemudian ya kehusuan itu juga tidak hanya pada ritualnya, tetapi kepada aktual kehidupannya. Ini menjadi satu tolak ukur khusyuk atau tidaknya orang tersebut. Dan dari kehusuan ini akan muncul nilai-nilai yang positif yang lainnya, dan itu bisa diuji di surah yang ke-22 yaitu surah Al-Mu'minun. Kemudian di ayat yang 11-nya Allah memberikan satu stempel, ulaika humul warizun alladzina yarisuna al-firdaus. Mereka orang-orang yang akan mewarisi surga Firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum saya lanjutkan sesi berikutnya, mungkin ada pertanyaan, jadi biar tidak ada yang